Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Ramawati dari Fakultas Ilmu Komunikasi kelas Vkom 3C. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tugas sosiologi komunikasi mengenai beberapa pilihan tema. Dan salah satu tema yang saya pilih adalah pengusaha. Jadi saya akan menjelaskan apa sih itu pengusaha, definisi pengusaha, manfaat, kekurangan, kelebihan, serta strategi untuk menjadi seorang pengusaha. Yang pertama, pengusaha. Apa sih itu pengusaha? Pengusaha adalah seorang yang menjalankan aktivitas usaha, baik usaha jual beli maupun usaha produksi, yang mempunyai tujuan utama untuk memperoleh keuntungan dan menanggung resiko yang mungkin saja akan terjadi dalam aktivitas tersebut. Selanjutnya, manfaat pengusaha. Apa sih manfaat pengusaha? Manfaat menjadi pengusaha tentu saja bisa melatih mental lebih kuat ketika berhadapan dengan tantangan yang banyak. Seorang pengusaha yang sudah pengalaman tentu akan memiliki tingkat manajemen risiko dalam menjalankan usahanya dan akan lebih tahan terhadap kondisi apapun di lapangan. Pada pengelolaan perusahaan, kemampuan wirausahaan atau pengusaha sangat menentukan, sehingga keberhasilan dan juga maju atau mundurnya aktivitas usaha sangat bergantung terhadap kecakapan dari pengusaha. Seorang wirausahaan harus mempunyai beberapa dasar atau skill, antara lain yang pertama ada managerial skill, yakni kemampuan dalam mengorganisasi seluruh faktor produksi untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada technical skill, yakni keahlian yang sifatnya teknis ketika menjalankan proses produksi menjadikan berjalan dengan baik. Yang ketiga ada organization skill, yakni keahlian dalam memimpin segala usaha yang ada, tidak hanya pada internal perusahaan yang sifatnya bisnis, tetapi juga organisasi dalam bentuk lain. Selanjutnya, mengenai kekurangan dan kelebihan menjadi seorang pengusaha. Yang pertama ada kekurangannya. Kekurangannya yang pertama ketidakpastian terhadap pendapatan. Yang kedua, resiko kehilangan semua investasi, tingkat kegagalan bisnis kecil yang sangat tinggi. Dan yang ketiga, jam kerja panjang dan juga harus bekerja keras. Yang keempat, kualitas hidup lebih rendah sampai dengan bisnis didirikan. Yang kelima, ada tanggung jawab yang kompleks. Dan keenam, putus asa. Sangat memerlukan dedikasi disiplin dan juga keuletan untuk mengatasinya. Selanjutnya mengenai kelebihan. Yang kelebihan yang pertama itu ada kesempatan untuk mewujudkan cita-cita. Yang kedua, kesempatan untuk membuat suatu perubahan. Yang ketiga, untuk meraih potensi penuh yang terdapat pada diri sendiri. Yang keempat, untuk meraih keuntungan yang besar dan memberikan kontribusi pada masyarakat dan memperoleh pengakuan terhadap usaha sendiri. Dan yang kelima, bisa melaksanakan apapun yang disenangi. Jadi kita dapat mengetahui kelebihan serta kekurangan menjadi pengusaha. Yang berikutnya ini adalah strategi yang harus diterapkan oleh para pengusaha dalam menjalankan bisnis. Yang pertama, berpikir kreatif dan inovatif. Bagaimanapun juga, seorang entrepreneur memang dituntut untuk bisa lebih kreatif dan inovatif. Kecanggihan teknologi dan sumber informasi bisa menjadi referensi untuk mengembangkan kreativitas. Yang kedua, memanfaatkan teknologi. Dengan memanfaatkan media internet, maka kita bisa mencoba untuk mempromosikan bisnis kepada masyarakat. Apalagi saat ini jangkauan internet bisa mencapai seluruh dunia. Artinya jika kita memanfaatkan media yang ada, ini sama dengan kita telah mempromosikan bisnis itu hingga ke seluruh dunia. Yang ketiga ada mengembangkan brand perusahaan. Brand atau merek masih menjadi patokan penting bagi sebagian besar masyarakat dalam menentukan produk yang akan dibeli. Itulah sebabnya dengan selalu meningkatkan hingga menjaga kualitas merupakan cara tepat untuk mengembangkan brand bisnis.
Yang keempat, ada strategi marketing yang baik. Demi memperkenalkan produk kepada masyarakat, pastinya tidak hanya melakukan promosi di sana ataupun di sini, tapi pastinya kita akan membutuhkan strategi agar promosi bisa tepat pada sasaran yang dihendaki. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk keperluan marketing, baik dilakukan secara online ataupun offline. Yang kelima, menjalin relasi dengan banyak orang. Jika menjadi entrepreneur, maka harus memiliki jaringan relasi yang sangat luas. Dengan menjalin relasi dengan orang-orang yang sukses dan berkompeten dalam hal bisnis, bisa menjadi bagian dari salah satu strategi pengembangan bisnis melalui pengalaman dan pengetahuan dari orang lain. Nah, yang keenam, ini yang terakhir, memperbanyak ilmu pengetahuan. Salah satu strategi pengembangan bisnis yang lain adalah melalui ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya menjadi seorang entrepreneur memang harus rajin membaca banyak referensi bisnis termasuk strateginya. Beberapa strategi pengembangan bisnis tersebut merupakan strategi pokok yang harus dimiliki oleh setiap entrepreneur. Penerapan strategi secara maksimal dalam bisnis bisa memberikan pengaruh yang cukup signifikan hingga akhirnya kesuksesan yang diharapkan bisa terwujud. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.